Kepemimpinan Jokowi Ma'ruf dinilai jauh dari kata memuaskan. Pandangan tersebut datang dari pengamat politik dan sosial FUPS M. Muhyib. Dia mengungkapkan, kehidupan sosial ekonomi masyarakat mengarah kepada neokapitalisme dan neoliberalisme. Sumber daya alam hanya dikuasai oleh segelintir orang dan tidak berdampak kepada perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu, dari sisi legislatif juga tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan bisa terbilang memuaskan. Kritikan terhadap DPR juga datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK. Dilansir dari demokrasi.id, M. Muhyib, HR pengamat politik dan sosial FUPS, mengungkapkan kinerja dari kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin masih jauh dari harapan. Salah satunya pada sosial ekonomi. Hal tersebut dia ungkapkan pada webinar politik dengan tema 71,1% publik puas kinerja Jokowi, serius atau harapan pupus. Menurut Muhyib, kehidupan sosial ekonomi makin mengarah kepada neokapitalisme dan neoliberalisme. Sumber daya alam dan sektor-sektor strategis yang dibutuhkan semakin dikuasai, baik oleh pihak swasta asing maupun lokal. Kebijakan diterapkan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang, ungkap Muhyib. Menurut Muhyib, Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, hutan, flora fauna, perairan, pulau-pulau, dan kekayaan laut. Selanjutnya tambang, minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang seharusnya bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Kita bisa melihat kondisi saat ini. Daya beli masyarakat menurun, harga-harga meningkat ditambah dengan pandemi, ujar Muhyib. Lebih lanjut, Muhyib menjelaskan penguasaan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM yang dikuasai segelintir orang baik swasta asing maupun swasta lokal menyebabkan kesejahteraan tidak mengalir ke seluruh masyarakat. Bukan hanya SDA, tetapi juga yang berkaitan dengan publik juga dikuasai juga oleh sekelompok perusahaan. Kata Muhyib, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO, menunjukkan kepuasan terhadap kinerja presiden itu merosot hanya mencapai 51%. Sementara itu, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terkait opini publik terhadap ekonomi dan politik tahun 2021, mayoritas warga yaitu 71,1% cukup puas dengan hasil kerja Presiden Jokowi. Selain itu, diberitakan secara terpisah oleh CNN Indonesia Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK memberi nilai merah pada program legislasi DPR sepanjang 2021. Nilai tersebut diberikan menyusul capaian DPR dalam program legislasi yang masih jeblok dan tak beranjak dari tahun-tahun sebelumnya. Peneliti PSHK, Fajri Nur Syamsi menyebut sepanjang 2021, DPR hanya mengesahkan 5 RUU dari 37 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Jumlah itu tak beranjak dari tahun-tahun sebelumnya. Persoalan capaian kinerja legislasi di tahun 2021 ini mengulang kejadian di tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah RUU yang disahkan sangat minim dibanding target yang dicanangkan. Kata dia dalam laporan yang diberi judul Capaian dan Partisipasi Publik Legislasi 2021, nilai merah tidak berubah itu. Pada Selasa, 28 Desember 2021. Sejak 2015, PSHK merinci DPR hanya mengesahkan 3 RUU dari 40 RUU dalam prolegnas. Pada 2016, angkanya naik menjadi 10 RUU dari 50 RUU. Lalu kembali turun pada 2017 yang hanya mengesahkan 6 RUU dari 62 RUU. Kemudian, pada 2018, DPR mengesahkan 5 RUU dari 50 RUU. Pada 2019, 14 RUU dari 55 RUU, dan 2020 DPR mengesahkan 3 RUU dari 37 RUU. Persoalannya, kata Fajri, sebanyak 3 dari 5 RUU yang disahkan pada 2021 justru kembali masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Masing-masing, yakni RUU tentang perubahan UU Jalan
RUU tentang perubahan UU Kejaksaan dan RUU tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Munculnya ketiga RUU tersebut dalam Prolegnas 2022 tersebut menimbulkan kebingungan. Sulit membuat kesan bahwa penyusunan Prolegnas tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, ujar Fajri. Dia pun mendesak DPR dan pemerintah mengklarifikasi alasan 3 RUU yang telah disahkan kembali masuk Prolegnas Prioritas 2022. Selain itu, dalam hal partisipasi, PSHK juga meminta DPR dan pemerintah lebih melibatkan partisipasi publik dalam memberikan masukan pembentukan undang-undang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan di lingkungan DPR dan pemerintah, katanya.